Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat POK Kelapa Gading, selalu berada dalam kasih Yesus Kristus. Sapaan pagi hari ini diberi tema Hati yang Baru, terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 dengan tema Hati yang Baru. Kita akan membaca yaitu Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Hati yang baru adalah Tuhan memberikan dan menggantikan hati yang sekeras batu itu digantikan oleh Tuhan dengan hati yang taat dan oleh roh Tuhan dicurahkan ke dalam hatimu supaya Tuhan akan menjaga supaya hidup kita akan menurut hukum-hukum Tuhan dan taat pada firman-Nya. Tuhan Allah akan menanamkan hati dan semangat yang baru ke dalam umatnya. Allah akan menjiwai hati manusia dengan roh Allah, sehingga umat akan memiliki kekuatan untuk hidup sesuai ketetapan dan peraturan Allah. Kita akan melihat dari ayat sebelumnya, dalam penyucian Tuhan adalah Allah akan menciptakan suatu keseimbangan manusia baru yang secara radikal ditata kembali. Allah akan menyucikan secara ritual umat dari kenajisan dan berhala mereka yang lalu. Allah akan menanamkan hati dan semangat yang baru ke dalam umat. Allah akan menjiwai hati manusia dengan roh Allah, sehingga umat akan memiliki kekuatan untuk hidup sesuai dengan ketetapan dan peraturan Allah. Pada restorasi radikal yang dijanjikan Allah kepada umatnya, di mana perubahan batinnya lah menjadi kunci ketaatan yang sejati. Pemberian hati yang baru, Allah berjanji untuk menggantikan hati yang keras seperti batu, yaitu simbol ketegaran tengkuk dan ketidaktaatan, dengan hati yang taat, hati yang lembut. Hati dalam konteks ini merujuk pada pusat kehidupan batinnya, kemauan dan pikiran seseorang. Roh yang baru, selain hati, Allah memberikan roh yang baru untuk memperbaharui dorongan moral dan spiritual manusia, sehingga mereka memiliki keinginan yang selaras dengan kehendaknya. Pekerjaan Roh Kudus, Allah menaruh rohnya di dalam batin manusia. Peran Roh Kudus adalah untuk memampukan atau membuat manusia hidup menurut ketetapan-ketetapannya. Ketaatan bukan lagi usaha manusia yang dipaksakan, melainkan hasil dari transformasi melibatkan pengalihan batin oleh kuasa Allah. Kedaulatan Allah menekankan bahwa perubahan hati adalah tindakan Allah sepenuhnya. Manusia tidak mampu melembutkan hatinya sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan operasi spiritual ini untuk menyelesaikan akar persoalan dosa. Beberapa tanda hati yang baru, mari kita melihat pada hati kita sendiri. Menuruti perintahnya, hidup seperti Kristus, tidak membenci tetapi justru mengasihi saudaranya, tidak mengasihi dunia, mengakui anak dan menerima dia, mengalahkan dunia, berbuat kebenaran, tidak berbuat dosa lagi, memiliki roh Allah, taat pada ajaran para rasul, percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari dan dengar pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa kami manusia begitu lemah, seringkali jatuh bangun di dalam perjalanan iman kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan
tidak pernah putus asa, dan tidak pernah kecewa kepada kami. Engkau dengan sadar selalu menanti, menguatkan, menuntun kami, dan membentuk kami. Bentuklah kami, mungkin dari hal-hal yang sangat kecil, kami mau belajar diubah, sehingga hidup kami benar-benar menjadi berita yang didengar dan disukai orang. Hidup kami menjadi bunga yang mekar, yang menarik banyak orang, dan memuliakan Tuhan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.